Bencana di Sumatera tak hanya merenggut ribuan nyawa manusia, tapi juga menghapus jejak kehidupan satwa liar sebagai penjaga ekosistem hutan. Di tengah puing-puing kayu, lumpur, dan reruntuhan, alam seolah ikut menangis atas kerusakan yang sebagian diciptakan oleh manusia sendiri. Bencana Sumatera menunjukkan kondisi ekologis yang memprihatinkan. Banjir bandang dan longsor yang dipicu oleh hujan ekstrim dan kerusakan hutan telah mengubah wajah alam di sejumlah daerah. Bencana ini pun ikut merenggut ribuan jiwa satwa liar yang juga terdampak parah akibat hilangnya habitat mereka. Dari data per 15 Desember 2025, BNPB merilis jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera kini menembus 1.022 jiwa, 206 hilang, dan 7.000 jiwa terdampak. Hanya saja, di balik angka itu, tak ada angka yang ditampilkan untuk menghitung jumlah satwa yang hilang, terluka, bahkan mati. Padahal ini adalah duka yang lain yang juga harus diketahui. Seekor gajah Sumatera ditemukan mati, terjepit di antara tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang. Tak hanya itu, di habitat yang kian sempit, orang utan tapanuli, salah satu primata langka dunia, juga ditemukan tak bernyawa, tertimbun lumpur dan kayu. Tim SAR dari Federasi Arung Jeram Tapanuli Selatan menemukan jasad primata orang utan di tumpukan kayu dan lumpur di pinggiran sungai Aik Garoga, sekitar 3 km dari desa Pulau Pakat, Tapanuli Tengah. Setelah dicek di lapangan ternyata itu adalah bangkai orang hutan. Pertamanya kelihatan dari tangannya. Setelah dibalikkan ternyata di punggungnya masih ada bulu warna orange. Terus jari-jari ada kuku atau? Jari-jarinya juga masih lengkap, kayak jari-jari primata kan. Jadi menyatakan itu orang hutan. Kawasan yang ikut terdampak dalam bencana di Sumatera, salah satunya memang merupakan jalur jelajah satwa liar. Ini Pongo tapanuliensis nama ininya. Baik. Itu adalah binatang paling langka yang sangat dilindungin gitu loh Mas. Ya, kita Dan harus itu jaga hanya bersama ada di ekosistem Batang Toru. Ya. Itulah maka saya sangat concern sebetulnya itu ada di ekosistem Batang Toru namanya. Batang Mas. Toru, baik. 2018 yang lalu, saya waktu itu sih masih ketua Komisi 7 dengan ketua Komite 2 DPD RI bersama 3 bupati, Bupati Tapsel, Bupati Taput, Bupati Tapanuli Tengah. Karena koridor ekosistem Batang Toru itu ada di 3 daerah ini untuk kesepakatan bersama menjaga ekosistem Batang Toru gitu loh. Maka begitu saya bupati di Februari yang lalu, saya sebetulnya sudah melihat bahkan menyurati di Kementerian Kehutanan untuk menjaga ekosistem Batang Toru ini gitu loh Mas. Tetapi masih ada beberapa izin PHAT melalui siku mereka yang mengambil kayu, padahal itu adalah di ekosistem Batang Toru. Ironisnya, di saat manusia jadi penyebab rusaknya alam, justru satwa yang ikut menanggung akibatnya. Padahal dalam kondisi bencana, gajah-gajah Sumatera ikut dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca bencana. 4 gajah Sumatera dari Pusat Pelatihan Sare dilibatkan dalam penanganan pasca bencana di Desa Menasahbi, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Gajah-gajah tersebut ditugaskan melintasi medan berbahaya di Kecamatan Merah 2 yang tidak terjangkau alat berat. Gajah-gajah ini membantu membersihkan puing dan tumpukan kayu sisa banjir bandang dahsyat 26 November lalu. Pemanfaatan gajah untuk bantuan bencana merupakan praktik yang telah lama dilakukan di Aceh, terutama setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Kita perlu melihat ini dalam konteks kedaruratan. Jadi kami melihat bahwa dalam situasi seperti ini, situasi utama situasi darurat ya, segala upaya digunakan untuk membantu mengevakuasi, menyelamatkan masyarakat yang saat ini sedang dalam posisi terdesak, sedang susah, dan kita mencoba melihat dalam perspektif ini. Nah, penggunaan gajah dalam catatan ini, gajah latih ya, ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, berinteraksi bekerja bersama manusia, bahkan memiliki kedekatan dengan mahluk ya. Ini saya kira
dalam situasi ini masih bisa ditolerir. Sepanjang menurut catatan kami yang paling penting adalah jangan sampai kejadian serupa seperti K9 Reno ini terjadi lagi, di mana satwa terjadi kelelahan, capean karena kurang perhatian terhadap pengamatan terhadap kondisinya. Nah, saya kira catatan pentingnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita memastikan gajah ini tetap bisa membantu, tapi dengan kesejahteraan yang tetap terjaga, terutama terkait dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental ya. Memang upaya untuk memonitor kondisi gajah itu menjadi kritikal, apalagi tadi kalau kita lihat gajah memiliki karakter kaki yang unik ya, yang dimana dia punya kandungan lemak yang cukup besar di bagian telapak kakinya itu. Nah ini juga saya kira kita juga perlu melihat gajah itu sebagai organisme yang adaptif ya, di mana gajah itu juga memiliki kemampuan untuk mensense lingkungannya. Jadi gajah itu tidak seperti mesin yang berjalan apa adanya, maju suruh maju, enggak. Mereka punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan objek-objek yang membahayakan. Nah ini, tapi ini harus dipastikan bahwa kesehatan mereka terutama terkait dengan tadi keberadaan objek-objek yang menyebabkan kakinya luka ini perlu menjadi perhatian khusus untuk selalu dicek oleh ya misalnya makhluknya atau mungkin tenaga kesehatan hewannya. BKSDA Aceh memastikan seluruh gajah dalam kondisi sehat dan mengimbau para perusak hutan untuk melihat kerusakan di Sumatera, kembalikan fungsi hutan seperti yang seharusnya dan jadi rumah bagi satwa-satwa. Harapan saya yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah ya kan, supaya hutan kita nggak rusak, satwa juga ya termasuk kita sendirilah ya kan. Itu harapan saya. Entah ada berapa banyak satwa liar yang jadi korban dalam bencana di Sumatera. Namun untuk mencegah jumlahnya terus bertambah, sukarelawan Animal Rescue mencari hewan-hewan liar di tengah puing-puing rumah yang hancur akibat banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Relawan Animal Rescue dari Center of Orang Utan Protection menyusuri lokasi terdampak mencari hewan yang bisa ditolong. Banyak hewan ditemukan dalam kondisi kelaparan, dehidrasi, dan mengalami luka akibat benturan dengan puing-puing. Selain dari kasus trauma, banyak juga yang malnutrisi atau yang kelaparan. Jadi karena kan udah nggak dikasih makan, jadi di situ kami ada kasih bantuan feeding lah, street feeding namanya. Rumah bagi satwa liar kian menyusut. Selama 34 tahun penyusutan hutan mengakibatkan risiko munculnya bencana banjir semakin tinggi. Data ini dibuat oleh analis tim jurnalisme Data Harian Kompas lewat metode tumpang susut, peta peruntukan lahan tahun 2004 dengan titik lokasi banjir. Di mana dari data yang ada ditemukan fakta bila titik-titik banjir Sumatera berada tepat di lokasi peruntukan hutan yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2024, penggundulan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat marak terjadi. Tim jurnalisme Data Harian Kompas mengungkapkan, luasan penebangan hutan di 3 provinsi rata-rata 36.305 hektar per tahun atau berkisar 99,46 hektar per hari. Menjaga alam bukan pilihan, melainkan satu-satunya cara agar tragedi serupa tak berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berdasarkan pantauan dari Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, sebanyak 8 kawasan konservasi di Aceh tidak terdampak banjir maupun tanah longsor. Namun beberapa wilayah koridor satwa liar seperti gajah Sumatera di PD Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah terdampak banjir karena dekat dengan daerah aliran sungai atau das yang meluap. Namun BKSDA Aceh memastikan saat bencana terjadi kelompok gajah liar tidak sedang melintas di wilayah koridor itu sehingga tidak ada gajah Sumatera yang jadi korban. Kecuali 1 ekor gajah yang ditemukan mati di PD Jaya karena diduga sedang berjelajah sendiri di hutan.